안녕하세요, 여러분. 잘 지내셨죠? hari ini kita kembali lagi di mata kuliah pemahaman topik 2, topik iikigi di 고급 시기 부분입니다. Nah, hari ini kita akan membahas 유형사 같이 배우겠습니다. Nah, 유형사 itu seperti apa bentukannya? Seperti ini. Ini adalah bagian tersusah dalam topik sihom dan ini ada bagian terpanjang. Jadi, 50 menit dalam segi bubun itu pasti akan lebih banyak dipakai buat mengerjakan 오십 sabon ini. Nah, ini bentukannya, tapi kita akan bahas di sesi berikutnya. Hari ini teman-teman akan membahas tentang 원고지, 원고지에 대해 같이 공부하겠습니다. 자, 여러분, 원고지 itu apa? Jadi, kita akan belajar 원고지 사용법. 원고지 itu adalah kertas kotak-kotak kayak gini. Nanti akan dibagikan dalam topik sihom ketika teman-teman mau masuk ke bagian segi di tes topik gitu. Nah, ada banyak sekali SOP lah istilahnya ya. Ada tata cara gitu ya, syarat untuk menulis 원고지 itu sendiri. Nah, peraturan ini harus diikuti juga gitu ya, karena kalau enggak itu bisa mengurangi poin juga. Nah, yang pertama apa? 첫 번째는 가장 첫 번째 칸에는 글자를 쓰지 않습니다. Nah, maksudnya apa yang di sini ya? Jadi, sama seperti kalau kita lagi ngetik atau lagi nulis, pastikan di paragraf awal, di kalimat awalnya kita akan kasih space, kasih tab gitu ya. Nah, sama seperti 원고지, jadi di 첫 번째 칸 ya, jadi kotak yang pertama itu tidak ditulis apapun ya teman-teman. Jadi mulai tulisnya itu dari yang kotak kedua ya. Contohnya seperti ini. Terus segi alias spasi ya sama aja ya. Jadi harus dikosongin gitu ya. Jadi per kata kalau spasi itu bentukannya kalau di 원고지 itu adalah dikosongin saja satu kotak seperti ini. Oke, seperti itu ya teman-teman yang pertama. Lalu 두 번째 yang kedua adalah 자, yang kedua adalah 한 문단 내에서는 문단의 시작을 제외하고는 철간을 비우지 않습니다. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Kalau tadi yang pertama itu ini kosong ya, karena dia kan pertama gitu. Nah selanjutnya gimana? Enggak dikosongin ya. Kecuali kalau mulai paragraf baru, nanti dikosongin lagi gitu. Nah terus gimana kalau misalkan ternyata dia itu selesai sebuah kata, terus mau ada spasi, terus habis itu baru kata lagi. Nah, kalau dia contohnya seperti ini nih. Ada nggak ya? Oh, contoh ini, juro. Juro kan satu kata. Juro 넘어갈 때는 가장 앞칸부터 bla bla bla. Juro kan spasi, harusnya satu kotak menjadi 띄어쓰기. tapi 이 부분 경우에는 dia masuknya di dalam 첫 번째 칸 di baris ini, maka dia tidak lagi dikasih 띄어쓰기 atau spasi, jadi dia mulainya ya udah kayak gini. Jangan dikasih kayak gini karena ini bukan paragraf baru gitu ya. Seperti itu ya. Oke, terus habis itu baru nih mulai paragraf lagi yang baru maka dikosongin lagi seperti itu ya teman-teman. Sama juga misalkan ini nih mau bilang biuji ansemnita. Kan biuda itu kan satu kata juga gitu. Jadi nggak ada spasi ya. Jadi kalau itu nggak perlu dibingungin ya. 오케이, 다음에는 숫자는 한 칸에 두 개씩 쓰고 앞칸부터 차례대로 채워서 씁니다. Nah, sekarang bagaimana cara penulisan angka? Kalau angka teman-teman, maka dia adalah dua angka seperti ini dalam satu kotak. Ya, kayak gini. 1, 2, 3. Terus segi, terus habis itu seperti ini. Terus gimana kalau ada koma atau titik? Nah, komanya itu diikutkan dalam angka berikutnya. Jadi ini gini, 1,0,0001 seperti itu ya. Oke, jadi koma itu atau titik itu mengikuti gitu. Tapi kalau misalkan dia cuman kata biasa, titik itu di satu kayak gini. Ya, di satu kotak sendiri gitu. Nah, misalkan persen gimana saya? Kalau persen dia sendirian. Misalkan 60%, persen itu sendirian aja. 10, 0% gitu. Jadi bukan 10, 0 kan 100 ya. 10, 0, 100. Nah, ini bukan, tapi 10, 0, 100. 99,9 kan masih boleh. Nah, persennya sendiri. Persen itu sendiri ya. Karena dia gede gitu kan. Kalau titik sama koma diikutin. Selanjutnya, alfabet 소문자는 한 칸에 두 개씩, 대문자는 한 개씩 씁니다. Oke, nah ini ya. Kalau misalkan dia alfabet biasa, 소문자 atau alfabet yang kecil, dia dua huruf untuk satu kotak. 근데 대문자 경우에는 kalau untuk huruf besar kapital itu 한 개씩, satu kotak aja kayak gini. Apple. A sendiri karena dia gede segini. Terus kayak gini. Nah, contoh nih ada kata YOLO ya. YOLO berarti sendiri-sendiri. Y sendiri, O sendiri, L sendiri dan O. Terus seterusnya itu sendiri karena dia huruf kapital alias 대문자. Oke, 이해했죠?
오케이. 넘어가겠습니다. 3번. yang ketiga. 숫자는 한 칸에 두 개씩 쓰고 ini bisa. Sorry. Oke. Nah, selanjutnya ya teman-teman ya. Yang keempat, alfabet somunjanen ini tadi sudah. Nah, ini contoh ya kalau pakai alfabet pakai bahasa Inggris. Nah, ini dua-dua ya. Kenapa? Karena dia itu merupakan somunjal ya, huruf kecil. Tapi gimana kalau misalkan ini nggak cukup nih? Difficult to write. D, V, C. Mau C, U, L, T kan agak susah. Ya, jadi ini bisa dikasih garis seperti ini langsung U, L, T gitu. To write seperti ini. Oke. Danoga 너무 길어서 kalau misalkan danaunya itu sangat panjang. Selanjutnya teman-teman ya, 5번. 물음표 atau tanda tanya seperti ini dengan 느낌표 alias tanda seru itu 한 칸을 비운다. 비웁니다. Harus dikosongkan. Contohnya kayak gini. 이렇게. Nah, satu doang, satu kotak ya untuk si 느낌표 atau alias ini tanda seru, lalu dikasih 띄어쓰기. Kasih 띄어쓰기 seperti ini. 이렇게. 띄어쓰기 lagi. 안녕하세요. 띄어쓰기 ini terus annyeonghaseyo. Nah, kalau komanya di sini kan karena dia bukan angka ya, jadi dia satu sendirian. annyeonghaseyo ini terus ini lagi. Nah, kalau koma dia nggak pakai 띄어쓰기 lagi, jadi langsung kayak gini. Nah, terus teman-teman selanjutnya nih, onjom titik 반점 koma 상점 titik 2 상반점 titik koma 다음에는 칸을 비우지 않습니다. Nah, coba lihat sini 한국 음식. Oke, satu titik. Bibimbap, koma, nemyong, koma, kimbap 등이 있다. Kayak gini. Dan tidak ada spasi ya teman-teman. Jadi kayak gini, 한국어 dan lain sebagainya. Oke. 자, 문장의 마지막 글자가 마지막 칸을 차지해서 문장 부호를 넣을 칸이 다음으로 넘어갈 때는 한 칸 안에 글자와 문장 부호를 함께 씁니다. Nah, kalau tadi kan kita tahu titik sama koma itu sendiri-sendiri kayak gini, terus tanpa 띄어쓰기 kayak gini, terus titik juga kayak gini. Terus gimana kalau misalkan dia udah paling ujung? Kalau paling ujung titik sama koma itu digabungkan saja dengan owi yang terakhir. Misalkan ini mari ita. Nah, titik nggak mungkin di sini sendirian gitu, nggak mungkin, tapi dia digabungin sama atau Mian Mao. Terus O-nya nggak mungkin dia sendiri, terus koma sendiri, tapi digabungin di sini. Seperti itu ya. Oke, nah itu tadi teman-teman terkait dengan tata cara untuk menulis di Wangoji. Semoga bisa dipahami. Untuk 수업 여기까지 끝났습니다. 수고하셨어요. 감사합니다.